Ya. Uang jajan itu penting, apalagi buat anak, termasuk anak umur 45 tahun. Masa itu masih anak? Itu kayak saya deh 45. Jadi Aduh. Ini burung-burungnya pada sehat. Burung saya mah kalau jam segini hobinya berjemur. Saya mah tiap pagi ya udah ngurusin burung aja. Burung-burung tuh dengan kicauannya juga bikin kita bahagia. Bikin saya kerjanya juga semangat ya. Buat perawatan burung aja 1 bulan saya habis 52 juta. Iya, gak apa-apa istri gak masak. Masaknya mah cuma dikit-dikit juga gak apa-apa. Yang penting burung saya happy. Iya. Oh, ini yang kayak begini-begini nih. Pantesan itu bunda di belakang istrinya AA menangis terseduh-seduh gara-gara ngurusin si bandot. Segala happy 52 juta dihabisin. Jangan ribut. Tuh kan? Itu cuma rasa sayang sama ibu-ibu. 52 juta bunda. Astagfirullahaladzim. Cika jangan gitu dong Cika. Ya itu makanya kasihan sama bunda. Gak apa-apa 52 juta buat burung. Buat bunda 520.000. Enggak, bukannya begitu ibu-ibu. Kasihan bunda. Bunda tuh kalau curhat sama saya. Oh enggak Cika. Si begitu. Segala burung lah diurusin. Saya nggak dikasih-kasih. Kasih apa? Dikasih jatah yang lebih banyak itunya duitnya. Ya udah deh, yang penting mah burung-burung saya sehat udah deh. Istri mah gampang, ntar juga Jangan bisa. digampangin namanya bini. Ya Allah si AA ini kagak pernah. Belum aja gue tebelik ini ya. Jangan ini malu ke gue juga ini ah. Ya tapi jangan kayak gitu. Kagak boleh. Ngapa sih harus diurusin juga itu namanya burung-burung. Kamu tuh kerja ke saya ya. Kenapa kamu marah-marahin saya ya? tolong jangan berteman. Bertengkar. Ini ada apa sih? Ya Kenapa Allah. ya pas ada masalah ning datang dulu. Selalu ya pasti ada. Enggak bukan begitu. Ini tiba-tiba marah-marah kan aneh banget. Ya Allah, ini kan bulan Ramadan, bulan suci. Ayo istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Lagian ibu-ibu bukan ngingetin malah nonton gini. Ingat Kan gitu, gini loh Ning. Bunda istrinya AA curhat sama Cika. Bilangnya katanya tuh si AA ngurusin burung mulu kerjaannya. Ya iyalah. Emang gitu, ah? Ya ampun, gak boleh gitu ya, Ayah. Nanti jadinya istrinya kasihan. Tuh. Kasihan kenapa? Jalan-jalan ke Purbalingga. Sosokan bahagia padahal enggak. Tuh, masa Tapi lebih sayang sama burung dibanding sama istri? Gak boleh tuh. Tapi burung ini juga bikin saya bahagia. Ya, kewajiban dulu lah, Ah. Oh. Bukan Abis dianya begitu. juga ngingetinnya gitu marah-marah gimana sih? Iya, jadi Ya sih. ini Kak Cika juga sabar. Ini kan bulan puasa. Kita harus tahan amarah. Iya, bener. Baru aja tadi pagi niat mau puasa, masa pagi udah Ya, marah-marah. maafin Cika, Maafin aja juga ya. Tuh. Iya, Masih emosi. kan nanti nggak Masa majikan minta maaf ke pembeli? Masih Minta maaf, marah-marah. Maaf ya, Maaf ya. Cika minta maaf, Maaf bukan ya. yang nape-nape. Iya Soalnya sih. Cika cuman kasihan aja sama bunda. Gitu iya. loh. Iya. Biar Irfan itu biar lebih peka sedikit gitu sama istri ya kan. iya. Jadi jangan pelit-pelit amat lah. Iya. Karena abis marah-marah nanti gaji ART buat aku ya. Ya. Ya udah deh. Kalau gitu gini aja deh, mungkin yang pelit bukan ayah saja ya. Mungkin ada siapa di sini yang suaminya pelit juga. Ada nggak? Sebelum kita bahas tentang itu, nih buat yang di rumah nih. Pagi-pagi abis sahur udah nonton RCTI saja. Di sini ada bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pembahasan
kita kali ini yakni tentang pernikahan. Pernikahan, hak dan kewajiban suami dan juga hak dan kewajiban istri. Oh, jadi suami istri punya hak, Hak, sama juga punya kewajiban. Oh sama ya? Nah, kita dengerin. Oh kita dengerin yuk. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang terjadi yang namanya akad. Akad ini peristiwa sakral, penting, dan agung. Kenapa saya katakan agung dan penting? Karena di dalam pernikahan ketika sudah mengucapkan akad, ini muncullah yang namanya hak dan kewajiban. Ada laki-laki dan perempuan melakukan akad, lalu tersebutlah dari lisan laki-laki pengantin pria ngomong qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau yang biasa kita dengar, saya terima nikahnya dengan ini, dengan mas kawin ini, dengan mas kawin ini, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana suamiku? Cie, yang masih jomblo. Cie. Jadi ketika kita mengucapkan akad, ketika laki-laki mengucapkan saya terima, maka sudah terjadi muncullah yang namanya hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban seorang suami dan juga hak dan kewajiban seorang istri. Nah, sekarang kita bahas dulu hak seorang suami yang harus didapatkan oleh dari istri. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istri. Apa saja itu? Yang pertama, suami berhak mendapatkan dari istrinya ketaatan. Jadi seorang istri harus taat dengan semua perkataan suami selama tidak melenceng dari ajaran agama. Yang kedua, suami mendapatkan hak dari istrinya. Apa itu? Istri kalau mau keluar rumah harus izin dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari suami. Ibu-ibu kalau keluar rumah izin dulu apa enggak? Izin. Enggak tuh senang Pak, mau ke mall, Pak. Udah nggak usah lah, Bu, habisin duit. Udah tadi ke mall. Berarti itu tidak boleh, harus meminta persetujuan dari suami. Dan istri juga tidak boleh membuat suami marah. Kalau bahasa Jawanya gelo. Gelo, gelo itu gelo itu sedih, membuat suaminya sedih, gelo kecewa. Apa kalau bahasa Sunda apa, Irfan? Nelangsa nyabunya. Nelangsa. Nelangsa. Iya, tidak boleh membuat laki-laki nelangsa. Karena laki-laki kalau tidak dipamiti keluar, Bu, laki-laki itu sedih dan nelangsa. Merasa dirinya tidak dianggap. Lalu itu hak seorang suami. Berbeda lagi dengan hak seorang istri. Ibu-ibu ini suka kalau ngomongin hak-hak nih. Oh, hak istri nih. Hak istri apa saja? Yang pertama, hak seorang istri yang harus didapatkan oleh seorang istri dari seorang suami. Apa itu? Yang pertama, nafkah. Tuh, tuh, tuh. Oh, dengerin, Irfan. Ya. Tuh. Nafkah ini ada dua, nafkah lahir dan juga nafkah Batin. nafkah batin lagi kenceng. Giliran batin semangat. Jadi ada dua, kalau masalah nafkah batin ibu-ibu mau udah paham lah ya. Kalau nafkah lahir ini meliputi apa saja? Ada sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua, hak seorang istri yang harus didapatkan dari seorang suami adalah muknah. Muknah itu apa? Muknah itu di luar dari kewajiban-kewajiban nafkah suami yang tadi. Atau dengan kata lain, biaya tidak terduga. Contoh misal, mau ke mall, nyenengin diri sendiri, uang untuk makan. Jadi suami mempunyai kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Ini namanya muknah. Apa, Bu? Nah, itu namanya muknah. Karena ibu-ibu biasanya senang kalau ke mall beli perhiasan, kalau beli makanan kan biasanya senang ya. Tuh denger Jadi kewajiban suami adalah memenuhi hak dari sang istri. Kewajiban istri juga memenuhi hak dari suami. Kalau itu jalan semuanya langgeng. Mantap.
nanti Kalau bisa bisa, langgeng. tapi kalau misalkan berat sebelah kan nggak bakal lurus juga Nah, jalannya. apalagi yang sukanya cuman nganuin burungnya. Nah, kan Astagfirullahalazim. itu benar-benar. Ada yang gitu ya? Ada. Makanya bunda tuh kan yang namanya istri itu kan tetap harus taat sama suami, sama AA. Makanya dia nggak mau juga langsung ngomong sama AA, tapi kan curhat. Ya kan aku sesama perempuan kayaknya, hah nggak bisa begini nih. Dia harus memberikan Ini kebenaran. emang gini banget. Iya, maksudnya begitu Iya, gitu loh. Ya udah, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak di sini? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Mana? Silakan. Silakan ibu. Coba, nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrido dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Mancak, Cilegon, Serang, Banten. Sah. Rido. Gimana ibu? Ya, Ibu Saya Sahrido. mau bertanya, jika suami saya suka memelihara burung peliharaannya, Tar dulu, ibu istri saya ya? Bukan, terus suaminya suka pelihara burung. jika suami saya suka mengurusi burung peliharaannya dibandingkan memberikan jajan pada anaknya, bagaimana menghadapi hal tersebut? Ganti suami deh. Masa ganti suami aja, jangan kayak begitu Gimana tuh? juga. Gimana tuh? Karena kan namanya anak juga pasti anak punya Nah, hak dan kalau tadi kewajiban kan juga. hak kewajiban sama istri sama pasangan. Iya. Anak gimana? Pasti kan punya hak juga dong. Oke, jadi begini. Laki-laki kita kilas balik ke pembahasan yang tadi ya. Ya. Ternyata kewajiban suami meliputi sandang, pangan, papan, dan memenuhi semua itu tidak jauh berbeda ketika suami terhadap anak. Berarti kalau misalkan semua kewajiban sudah dilakukan, misal sandang, pangan, papan, pendidikan sudah diberikan, misalkan suaminya lebih suka bermain dengan peliharaannya daripada ngasih jajan ke anaknya. Iya. Ternyata itu boleh-boleh saja. Asalkan Asalkan Kenapa nih? Asalkan semua kewajiban sudah terpenuhi. Tapi pemberian seorang ayah terhadap anak itu adalah bentuk kasih sayang. Ya maaf ya Bu ya. Jadi jajan itu kan penting ya Bu ya. Ya. Uang jajan itu penting apalagi buat anak. Termasuk anak umur 45 tahun. Masa itu masih anak? Itu kayak saya deh, Pak. Jadi uang jajan itu adalah bentuk kasih sayang ayah terhadap anaknya. Tapi ingat Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Khairukum sesungguhnya yang paling baik dari kalian, khairukum li ahli yang baik terhadap keluarganya. Yang sayang dengan keluarganya, bukan hanya pada burungnya. Yang mementingkan keluarganya gitu. Yang mementingkan Iya. keluarganya. Tapi berarti kalau kita ke keluarga sayang, suka membuat mereka bahagia, ada pahalanya. Jadi Ada pahalanya. ketika seseorang laki-laki atau perempuan sudah memutuskan untuk menikah, berarti ada kewajiban untuk memenuhi hak orang-orang yang Dia sayang. bertanggung jawab untuk Tanggung jawab. membahagiakan istri dan juga anak. Itu dia. Iya. Aduh. Jangan Di sini sampai mentang-mentang semuanya ibu-ibu, kayak laki-laki diserang kayak gini ah. jangan sampai nanti istrinya itu ngegerutu di belakang. Itu kan jadinya kan suaminya jadi kagak dapat pahala. Bener kan, Besok Tina? sini bapak-bapak aja deh biar saya temenin. Hidup ibu-ibu! Hidup. Coba siapa yang mau nanya Ada lagi? mau nanya lagi, Ibu. Silakan Ibu yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya En Hendariah dari Majelis Taklim Az-Zahra Mancak, Banten, Serang. Ya. Mau bertanya Ning Umi, Silakan. apa yang harus istri lakukan apabila suami lebih suka memberikan nafkah batin daripada lahirnya? Jadi ngasih Ibu. nafkahnya batin mulu. Batin mulu Ibu. Dikasih belanja kagak. Oh, dikasih belanja kagak.
Itulah kira-kira. Gimana tuh? Begitulah kira-kira. Lahir batin, ada suaminya batinnya mulu terpenuhi. Kadang-kadang nambah, ya lahirnya kagak pernah ngasih. Wah, itu bagaimana itu? Enaknya suami kayak gitu diapain? Direbus. Kenapa ya Allah Ibu? Ibu-ibu sadis banget. Berarti itu suami cuman pengen enaknya aja. Cuman pengen nafkah batinnya aja tapi nafkah lahirnya nggak mau ngasih. Caranya bagaimana? Ya tetap dinasehatin tapi dengan bahasa yang halus. Oh gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. sebaliknya gimana? Ngasih jatah lahir mulu, tapi batinnya kagak sempet. Aduh, Berarti solusinya kayak gini, Pak mau nggak? Enggak, tapi- Nawarin. Jadi Iya. jangan nunggu diajak mulu. Iya, jangan nunggu diajak, tawarin. Itu berarti yang istri juga boleh mengajak. Boleh, Tidak hanya menunggu dianjurkan. saja. Begini Bu, ibu-ibu, kalau misalkan mengajak suami untuk berhubungan, itu pahalanya sama kayak sodako. Wih, Sama kayak Ibu. sedekah. Misal begini, Pak, mau sodako apa enggak? Tuh Bu. udah kalau gitu dia. Kita istirahat dulu ya. Tetap di sini nih, di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau.